Tapi kalau sudah sejarahnya berbeda, ngapain disama-samain? Ya, tapi kalau orang lain mau bilang, oh itu tamu, bagaimanapun saya bodoh amat, saya buang sejarah, itu tetap sama. Oh, silahkan terserah. Tapi sejarah yang berdiri independen dan bertanggung jawab, itu tidak akan pernah membenarkan itu sampai kiamat. Seluruh dunia itu akan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan mereka itu akan masuk di dalam perjamuan itu. Aku pengen tanya gini ya, sekarang aku kan ngeliat video kamu kan, jadi kan selama ini kan aku menganggap bahwa Tuhan Yesus atau Nabi Isa itu adalah sama. Oh tidak. Hah? Itu hanya anggapin orang yang, maaf dokter, saya harus katakan, saya bertanya ini ya, saya bukan sombong ya, saya bukan sombong, tapi ini mewakili kekristenan sejak purba. Yesus Kristus itu tidak pernah sama dengan Isa. Yesus Kristus, Isa Al-Masih itu berbeda. Gini, kalau arti toleransi itu apa? Itu adalah membiarkan. Oke? Sekalipun teman-teman muslim dalam pandangan teologisnya itu, oh dalam pandangan kami Yesus itu tidak disalibkan. Karena di dalam kitab kami, Isa itu diserupakan. Oke, kita hargai itu. Tapi ada nggak data sejarah yang mendukung itu? Di zaman itu. Tapi sekarang tidak ada. Tapi mengenai Yesus yang mati di kayu salib, tutup Alkitab, buka sejarah dunia. Dari abad pertama Josephus Flavius, Tacitus dari Roma, Cornelius Marabar Serapion, bahkan kebangkitan itu dicatatkan terjadi. Kalau dalam asumsi teologis teman-teman muslim, Isa itu diangkat, kebangkitan tidak ada. Jadi ngapain disama-samain gitu loh? Kalau secara historis itu tidak sama, ngapain secara teologis harus dipaksa? Asumsi teologis tidak akan pernah bisa membantah fakta sejarah. Sejarah itu adalah sejarah. Tafsiran teologis bebas. Itu ada dalam narasi orang Yahudi namanya Shif'in Panim La Torah. Torahnya sama, tapi menginterpretasikannya berbeda nggak masalah. Tapi sejarahnya sama bro. Tapi kalau sudah sejarahnya berbeda, ngapain disama-samain? Ya, tapi kalau orang lain mau bilang, oh itu tamu, bagaimanapun saya bodoh amat, saya buang sejarah, itu tetap sama. Oh, silahkan terserah. Tapi sejarah yang berdiri independen dan bertanggung jawab, itu tidak akan pernah membenarkan itu sampai kiamat. Karena kita punya datanya semua. Gitu loh. Ini upaya toleransi, membiarkan. Saya tidak suka lihat orang, kalau di TikTok itu yang saya prihatinkan. Isa itu Yesus, bagaimanapun Isa itu tidak mati. Isa itu, Yesus itu bukan Tuhan. Ini itu bukan Tuhan, bukan Allah. Wong berbeda, lahirnya saja berbeda. Isa itu lahir dari mana? Buah pohon kurma. Kalau yang di mana itu? Kalau yang di teman-teman muslim. Teman-teman muslim, betul. Pohon kurma. Kalau kita kan di kandang domba. Di kandang domba, di Migdal Eder. Di Yerusalem, di Migdal Eder itu, di Bethlehem itu, mana ada pohon kurma? Gitu loh. Jadi ngapain kita nyawa-nyawakan itu tuh kadang terlalu semangat menggembar-gemborkan semangat teologis, tapi mengabaikan sejarah. Itu iman yang mati. Ya, saya harus katakan itu. Jadi jangan suka memaksakan. Kalau Anda mengimani, silakan imani saja. Kita tuh diberi kebebasan beragama tuh. Ya, tapi kalau mengenai paksa memaksa itu saya pikir tidak etis. Saudara-saudara, pada beberapa waktu yang lalu, saya dalam sebuah acara di suatu gereja, saya ditanyakan pertanyaan, apakah Yesus dan Isa itu sama? Lalu saya memberikan penjelasan saya bahwa yang dimaksudkan dengan sama itu sama dalam hal apa? Kalau yang dimaksudkan, maksudnya apakah orang yang diacu itu sama? Atau orang yang mau digambarkan tujuannya itu sama? Menurut saya ya sama, karena ada sejumlah kesamaan juga di dalam gambaran Alkitab maupun Al-Quran, juga dari asal-usul namanya Isa Al-Masih. Tapi kalau kita bicara dari sudut pandang deskripsi teologis, atau mungkin lebih tepatnya adalah suatu gambaran kristologisnya dalam Alkitab dan Al-Quran, maka itu jelas berbeda dong. Ada banyak sekali hal, lebih banyak hal yang berbeda daripada yang sama. Nah, jadi sebenarnya kalau saya mau menjelaskan itu, artinya kita tinggal melihat sudut pandang yang kita maksudkan yang sama itu dalam aspek apa. Tapi rupanya apa yang saya jelaskan itu salah dipahami oleh banyak orang, sehingga banyak orang lalu menuduh bahwa saya dengan begitu saja menyamakan Yesus di dalam Alkitab dan Al-Quran itu sama. Lalu ada juga yang akhirnya membantah apa yang saya katakan dengan menunjukkan, oh ini loh perbedaan loh, Yesus di Al-Quran begini, sedangkan Yesus di Alkitab begini.
Ya, itu kan bukan yang saya persoalkan. Itu juga saya kan ngomong bahwa itulah perbedaan di dalam deskripsi tentang Yesus. Nah, tapi waktu mereka mau, atau waktu orang Islam bicara tentang Isa Al-Masih itu, mereka memaksudkannya untuk menggambarkan tentang orang yang bernama Yesus itu, tapi ternyata mendeskripsikannya secara salah. Tapi ya rupanya penjelasan saya itu tidak mampu dipahami oleh sebagian orang, sehingga pada akhirnya lalu memberikan penilaian yang salah. Kemarin bahkan ada seorang yang kirim WA ke saya, meminta saya kalau bisa bikin suatu video klarifikasi, karena ada orang yang potong video saya itu lalu dipakai menghujat saya di TikTok. Tadi juga saya dikirimin WA juga bahwa wah rupanya penjelasan saya itu sampai dibahas cukup ramai di TikTok, di grup apologet katanya. Lalu akhirnya banyak yang mulai menuding saya, menuduh saya yang aneh-aneh, menghujat saya, bahkan sampai ada yang mengatakan bahwa jangan-jangan saya ini dibayar oleh Islam untuk menyatakan bahwa Yesus dan Isa itu adalah orang yang sama. Nah, sampai begitu. Ya jelas itu tuduhan yang, atau tudingan yang tidak ada dasar ya, dan lebih kepada pengungkapan emosi yang tidak berdasar saja. Ya, kalau hanya soal dihujat-hujat mah itu makanan saya hari-hari lah ya. Tapi saya mau kasih sedikit klarifikasi atau penjelasan ya, bahwa memang secara logis kalau kita mau bicara sama atau tidak, memang harus dijelaskan sama dalam hal apa, beda dalam hal apa. Nah, kalau saya memahami bahwa kalau diperbandingkan dua orang ini, yaitu Yesus dan Isa, ada samanya, ada bedanya ya. Samanya ya maksudnya sama itu dalam hal orang yang mau diacu, orang yang mau dibicarakan. Itu maksud saya dengan sama. Orang yang mau dibicarakan itu sama. Tapi ternyata waktu membicarakan orang itu, ternyata yang satu membicarakan begini, di Quran bicara begini, di Alkitab bicara begini. Makanya kalau memang sampai terjadi perbedaan itu, kan saya di video saya itu sebelumnya, mau percaya yang mana kalau ternyata berbeda? Ya saya bilang ya percaya yang lebih tua lah ya, yaitu Alkitab daripada Al-Quran. Sebenarnya dengan adanya kalimat saya, kalau memang ada begini mau percaya yang mana, ya percaya yang lebih tua lah, itu sebenarnya sudah mengindikasikan bahwa dalam aspek tertentu saya juga mengakui bahwa itu memang sebuah gambaran yang berbeda tentang Yesus. Tapi di bagian awal video itu, pada waktu saya bicara soal kesamaan, saya membicarakan kesamaan dalam pengertian pribadi yang mau dibicarakan. Jadi itu yang harus dibedakan. Makanya kan saya juga kasih ilustrasi. Ya, saya pakai gambaran begini aja, bahwa saya adalah orang yang sekarang hidup di tahun 2023. Saya berasal dari kota Kupang, NTT. Bapak saya nama Nehemia, mama saya nama Linda. Saya seorang pendeta, saya seorang dosen. Nah, dan badan saya gemuk. Saya tidak berkumis dan tidak berjanggut. Misalnya begitu. Tapi kira-kira 100 tahun kemudian ada orang yang mau mendeskripsikan bahwa tahun 2023 ada seorang pendeta, dosen, ya, lalu dia bernama Esra, atau mungkin beda bahasa sedikit, mungkin menjadi Esron. Lalu dia bapaknya nama Nehemia, mamanya nama Linda, tapi dia orangnya kecil, ceking. Nah, lalu mulai membuat gambaran-gambaran yang lain dengan saya sesungguhnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah yang dia mau membicarakan itu adalah Esra yang sama, antara Esra dan Esron itu sama yang dia maksudkan? Tapi ternyata pada waktu dia memberikan gambaran, ternyata gambarannya menjadi berbeda. Saya gemuk, dibilang kurus. Atau saya dari Kupang misalnya, dibilang saya dari Kalimantan. Nah, maka gambarannya berbeda, sehingga yang ingin dibicarakan itu adalah orang yang sama, tapi pada waktu membicarakannya memberikan gambaran-gambaran yang beda dengan yang asli. Nah, itu yang saya maksudkan. Nah, jadi apakah saya menganggap bahwa Yesus dan Isa itu sama atau beda? Kalau
orang-orang itu mengajukan, oh beda, karena yang satu lahir di kandang, yang satu lahir di bawah pohon korma, yang satu percaya mati dan bangkit, satu tidak percaya. Ya itulah perbedaan yang saya sebut sebagai perbedaan deskripsi teologis. Tapi saya tadi ya sempat membaca sebuah postingan Facebook dari seorang teman, dan saya kira dia mampu menangkap masalahnya, inti masalahnya dalam kontroversi yang terjadi ya. Jadi saya kepengen baca ya apa yang dia katakan. Itu ada di Facebook Pak Jimmy Jeffrey ya. Dia bilang begini, judulnya, apakah Isa Al-Masih sama dengan Yesus Kristus? Banyak yang menjawab ya, namun ada juga yang menjawab tidak. Pihak yang menjawab ya menyatakan banyak persamaan esensial antara Isa dan Yesus. Misalnya nama ibunya disebut dalam Quran dengan nama Maryam, sama dengan Maria di Alkitab. Nama Isa itu nama Arabnya untuk Yesus, Yesua, Yosua, dan lain-lain. Namun pihak yang menjawab tidak menegaskan terdapat perbedaan signifikan. Misalnya kelahiran Yesus dalam Quran di bawah pohon kurma, bayi Yesus yang berbicara, Yesus menciptakan burung dari tanah liat, dan sebagainya. Jawaban yang berbeda ini tidak perlu dipertentangkan karena ini hanya masalah sudut pandang lah. Itulah yang terjadi. Jika kita memilih menekankan pada perbedaannya yang signifikan, maka Isa dan Yesus berbeda. Atau bisa dikatakan itu Yesus yang lain. Jika kita memperhatikan maksud penulisan Isa, bahwa dimaksudkan adalah Yesus, maka jawabannya ya. Kalau saya menjawab ya, Isa memang dimaksudkan Yesus, namun itu Yesus yang lain. Nah, jadi itu perbedaan sudut pandang itu. Jadi kalau tadi Pak Jimmy Jeffrey itu bilang begini ya, jika kita menekankan pada perbedaannya yang signifikan, maka Isa dan Yesus itu berbeda, atau bisa dikatakan itu Yesus yang lain. Nah, itu juga saya setuju, dan itulah yang dibicarakan oleh orang-orang itu. Terus kalimatnya, jika kita memperhatikan maksud penulisan Isa bahwa dimaksudkan adalah Yesus, maka jawabnya ya. Nah, itu yang saya maksudkan itu. Jadi pada waktu saya memaksudkan itu orang yang sama, itu ya karena mereka bermaksud untuk menggambarkan yang sama. Tapi pada waktu gambaran-gambarannya, ya saya juga tidak melihatnya sebagai sebuah gambaran yang sama. Nah, jadi itu. Maka saya kira Pak Jimmy Jeffrey itu mampu melihat titik persoalannya, bahwa sebenarnya sudut pandangnya, ya. Tapi rupanya sejumlah orang ini yang tidak mampu melihat sudut pandang itu, lalu mulai menghakimi saya atau menghujat saya tanpa memahami sudut pandang saya, tapi lalu menyerang saya dengan sudut pandang mereka. Padahal sebenarnya ya sama yang saya maksudkan juga yang mereka katakan, argumentasi mereka, ya saya juga setuju itu loh. Siapa yang anggap bahwa gambaran Alkitab tentang Yesus dan Quran itu sama? Pasti berbeda lah, ya. Dan saya jelas lebih percaya Alkitab daripada percaya gambaran tentang Yesus atau gambaran tentang Isa yang ada di dalam Quran itu. Gitu, ya. Nah, mungkin juga penjelasan saya ini bisa ditangkap oleh beberapa orang, tapi tetap tidak dimengerti oleh sejumlah orang yang lain. Ya, yang mengertilah. Yang tidak bisa mengerti, ya sudahlah. Apa mau dibuat juga, ya. Tidak, kalau penjelasan semacam ini tidak membuat mereka mengerti, ya biarlah. Oke. Itu saja sedikit klarifikasi dan penjelasan saya. Semoga ini mencerahkan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Thank you for the happiest year of my life.